Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi membahas video-video yang sudah dirangkum di channel ini untuk berikan kalian semua tambahan informasi terupdate tentang perpolitikan hari ini. Semoga ini bisa memberikan edukasi dan informasi yang bermanfaat kepada kalian semua tentang perpolitikan. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas video yang pertama. Depan Majelis Hakim, Hasto minta dibebaskan saat baca eksepsi. Dikatakan oleh Robert Klitgaard dalam bukunya Controlling Corruption pada tahun 1988, maka pemberantasan korupsi harus fokus pada perubahan sistem dan itu bisa dilakukan secara sistematis. Dengan seluruh kesempatan atas eksepsi ini, maka demi keadilan dan kebenaran, memperhatikan kepentingan umum, serta berdasarkan aspek formil, material, kemanusiaan, dan latar belakang dari seluruh perkara ini, maka kami percaya bahwa yang mulia para hakim benar-benar menunjukkan bahwa hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi sebagaimana disampaikan oleh William Shakespeare. Dengan demikian, kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku terhadap atas nama saya, Hasto Kristianto, mohon dan mengharap sebagai suatu proses penyelidikan hukum dapat menjadi pilar utama pencari keadilan. Hal ini penting, sebagaimana diungkapkan oleh Profesor Dr. Asumadi Asra dalam kata pengantar buku catatan Profesor Todung Mulyaluhur. Ini seandainya teman-teman kan, mungkin seandainya Hasto dibebaskan, bagaimana menurut kalian? Tapi nggak mungkin lah ya teman-teman ya. Buktinya kuat, melakukan korupsi tapi merasa diri lebih benar dari orang lain. Terbukti KPK itu mempunyai banyak bukti-bukti yang valid, yang sah bahwa dia melakukan korupsi, melakukan suap, dan kemudian membantu seorang buronan KPK untuk lolos, untuk kabur teman-teman. Lantas menganggap dirinya dikriminalisasi dan sebagainya. Apa pula kau itu tuh? Sebelum Jokowi mati. Ya, jadi sebelum Jokowi mati, saya minta kepada kepolisian, Pak Listio Sigit yang saya hormati. Kenapa Anda yang pegang hidup dan mati manusia? Hati-hati loh Anda. Jangan-jangan kutuk Anda itu berbalik kepada Anda dan kelompok Anda. Yang saya cintai, tangkap dulu Jokowi. Kalau Pak Listio nggak berani, mohon maaf Pak Listio, lebih baik mundur. Dan kepada Pak Prabowo Subianto, ini bukan masalah kecil, ini masalah besar, masalah Indonesia, bahkan masalah dunia. Yang seharusnya Pak Prabowo juga konsen, bantu kami yang di sini gitu loh. Jangan membiarkan. Pak Prabowo kan orang baik. Kalau orang baik itu harus adil. Ketika ada Pak Prabowo orang baik, terus Anda semua yang di video ini orang jahatnya. kezoliman di sekitar Pak Prabowo nih, di dekat Pak Prabowo yang orang Solo ini, harus dihukum seadil-adilnya. Jangan dibiarkan. Karena apa? Ketika Prabowo membiarkan hal ini, rakyat akan melihat Prabowo sama aja dengan Jokowi gitu loh. Jadi kita pertanyakan juga ijazahnya Prabowo gitu loh. Tapi saya yakin Prabowo seorang jenderal, pasti ijazahnya bagus. Kalau Jokowi udah lama kita lakukan ini, sampai ada ahli IT dari UGM sendiri menyatakan palsu. Jadi jangan takut-takut lagi kepada Prabowo, kepada Pak Listio. Segera panggil Jokowi. Dia udah rakyat biasa, nggak usah ditakutin lagi. Dia orang jahat gitu loh, bukan orang baik. Jadi dengan orang. Terus Anda siapa? Terus Anda orang baik? Anda dan komplotan Anda adalah kelompok-kelompok sakit hati yang hatinya sudah benar-benar pahit dan jahat dan sedemikian bencinya kepada seorang Pak Jokowi. Makanya Pak Prabowo kemarin teriak hidup Jokowi. Itu saya pikir itu untuk memanas-manasi kelompok-kelompok seperti ini. Makanya kami rakyat juga akan berteriak hidup Jokowi, hidup Jokowi, agar supaya kelompok seperti ini makin mati dengan sakit hati mereka, teman-teman. Sebelum Jokowi mati, apa? Anda yang mengatur hidup dan mati seseorang? Atau memang Anda mempunyai niat jahat kepada Pak Jokowi? Jangan-jangan sumpah Anda itu berbalik ya. Karena sumpah dan kutuk yang Anda tunjukkan kepada orang baik yang tidak bersalah, itu akan berbalik kepada Anda sendiri. Hati-hati Anda ya, bisa kemakan omongan Anda. Itu barang siapa yang suka menggemakan akan memakan buahnya. Siapa yang suka bermain-main dengan kata-katanya, nanti Anda sendiri akan kena ya. Mengatakan siapa yang baik, siapa yang jahat, padahal Anda sudah menunjukkan kelakuan jahat Anda ya.
Sampai detik ini ijazah palsu nggak selesai-selesai. Kelompok ini memang kelompok bikin gaduh, bikin onar aja ya. Dimana yang lain sudah berlomba-lomba untuk membawa Indonesia lebih maju. Negara-negara lain itu berlomba-lomba dengan inovasi-inovasi, dengan teknologi-teknologi terbaru. Ini di Indonesia ada kelompok-kelompok tertentu seperti ini teman-teman, yang hanya pusing dengan ijazah-ijazah, sekalipun sudah dibuktikan mereka nggak terima, masih saja cari kesalahan seorang Pak Jokowi. Aduh, bagus nih orang ini keluar saja dari Indonesia supaya aman Indonesia. Seperti yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Siapa? Lucu ya Pak ya? Saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik tahun China akan nomor 1 di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Di 2050, 25 tahun akan datang kan? Insya Allah saya umurnya 98. Amin Pak, umur panjang Pak, kami doakan Bapak umur panjang ya. Yang lihat Indonesia gelap itu siapa? Indonesia lagi bergerak kepada suatu arah yang lebih baik. Jadi ketika Indonesia itu sudah berada pada track yang lebih baik, itu ada kelompok-kelompok yang tidak menginginkan Indonesia maju, itu berusaha untuk membelokkan ke kiri, membelokkan ke kanan dengan cara membentrokan. Ini seperti yang kita lihat mahasiswa Pak, agar supaya ini arahnya itu berbelok. Arahnya berbelok, tapi Pak Prabowo mengatakan biarkan anjing menggonggong kapila berlalu. Mereka menggonggong ini dari kiri kanan. Wak 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 wak. Nggak peduli, jalan terus pada trek yang benar. Itu baru bilang pemerintah yang baik ya. Kenapa? Mungkin salah satu otak dari dalang kekacauan negeri ini adalah antek-antek asing teman-teman. Karena asing nggak ingin bahwa Indonesia itu bisa mandiri, nggak ingin Indonesia itu bisa mengelola kekayaan alamnya sendiri. Kalian harus peka ini teman-teman. Kenapa Indonesia sekarang terlihat begitu kacau? Karena ada upaya dan intervensi dari pihak-pihak asing mencoba untuk menggulingkan pemerintahan Pak Prabowo yang mau meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi, yaitu hilirisasi. Bagaimana kita benar-benar stop ekspor barang-barang mentah kita, stop bawa keluar dan kemudian mereka olah dan jual kembali ke kita dengan harga yang mahal, tapi kita kelola di dalam negeri sendiri, kita belajar teknologinya, kita bertukar wawasan teknologi dengan orang-orang yang dari negara lain yang mau berinvestasi kepada kita, dan kemudian kita bisa mendapatkan nilai tambah dari hal itu. Kalian sudah melihat contoh yang sangat luar biasa dari bagaimana gebrakan dilakukan oleh Pak Jokowi soal nikel, dan itu dampak baiknya. Hal yang bisa kita lihat adalah bagaimana Uni Eropa gugat Indonesia soal hal itu. Itu kan berarti mereka benar-benar merasa dirugikan dan Indonesia mendapatkan keuntungan. Pak Prabowo mau melakukan hal itu di segala aspek dari sumber daya alam yang kita punya. Kita ini kaya sekali dengan sumber daya alam. Tapi bagaimana ketika kita mempunyai pemerintah yang mau untuk mandiri teman-teman, mengelola semuanya itu dengan mandiri, kita akan maju. Dan yang tidak suka itu adalah antek-antek asing. Makanya kenapa itu benturan kiri kanan kita lihat hari ini, karena mungkin itu adalah salah satu pekerjaan mereka yang coba mau menggulingkan Prabowo Subianto hari ini. Peka dong, hei mahasiswa, peka kalian. Astaga. Kantor Tempo dikirimin bangkai kepala babi. Kiriman itu dikemas dalam paket. Sudahlah, revisi UU TNI sudah disahkan. Ternyata lebih menguntungkan masyarakat dan tidak semenakutkan info yang beredar. Ada 3 poin hasil revisi UU TNI. Poin pertama, tambahan kewenangan operasi militer selain perang. Pertama, menanggulangi ancaman cyber. 2, melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri. Poin kedua bisa kita lihat ya, jabatan yang boleh diduduki TNI aktif ternyata memang semuanya membutuhkan keahlian dari TNI. Dan poin ketiga, tambahan usia pensiun prajurit. Jadi sepertinya dari ketiga poin ini tidak ada yang merugikan kita ya. Jika melihat dari beberapa tanggapan netizen nih, juga sepertinya banyak juga ya yang dukung RUU TNI. Banyak yang dukung RUU TNI, saya juga mendukung teman-teman. Mereka yang hari ini
itu terhasut oleh omongan seperti yang saya katakan tadi ya. Mungkin mereka salah satu antek asing yang menghasut, memprovokasi masyarakat dari poin 3 poin tadi. Itu tidak ada yang membuat kita harus takut dengan undang-undang ini. Bagaimana kita mau takut dengan keadaan? Itu bahkan menguntungkan rakyat. Bahkan rakyat mendukung TNI. Bravo TNI, silahkan membuat hal-hal yang baik untuk negeri ini. Ini oknum bayaran pengganggu rapat panjat mengganggu penghuni hotel. Manajemen Hotel Fairmont mengutuk keras aksi 3 oknum bayaran yang diduga sengaja mengganggu rapat panitia kerja. Presiden sibuk nangkep koruptor, mahasiswa sibuk demo Indonesia gelap. Padahal yang gelap masa depan mahasiswa sekarang. Di era Prabowo semua koruptor terbongkar, kalian harus mengakui itu. Ini captionnya ini. Terungkap 3 oknum bayaran diduga berkomplot dengan anggota Komisi 1 DPR. Wow. Ini kalau nggak lihat. Ini teman-teman ya. Saya tampilkan dulu captionnya. Wow, iyakah? Iyakah, benarkah teman-teman? Nggak bisa lagi. Oh ini. Berkomplot dengan... Terungkap 3 oknum bayaran diduga berkomplot dengan anggota Komisi 1 DPR untuk gagalkan rapat panja revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont. Kasus pengganggu bayaran yang menggemparkan Hotel Fairmont pada Senin kini mengungkap fakta baru yang lebih mencengangkan. Penyelidikan intensif oleh kepolisian menemukan bahwa insiden tersebut diduga dilakukan untuk menggagalkan rapat panitia kerja revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang digelar di hotel tersebut. Rapat panja ini merupakan agenda penting yang melibatkan sejumlah anggota Komisi 1 DPR RI, perwakilan pemerintah dan pakar pertahanan nasional. Namun upaya sabotase rupanya dilakukan oleh sekelompok oknum yang berusaha menghambat pembahasan revisi Undang-Undang TNI demi kepentingan tertentu. Ya, wow dan wow teman-teman. Jadi kita bisa melihat di sini keadaan negeri kita ini sebenarnya kalau kita tidak punya akses kepada media sosial, kita merasa baik-baik saja. Cuman ini teman-teman, saya percaya ada kelompok-kelompok yang tidak menginginkan Indonesia maju atau adalah kelompok-kelompok yang mungkin tidak mendapatkan kekuasaan negeri ini mencoba untuk menghasut setiap kelompok-kelompok mereka di setiap daerah untuk mereka perintahkan, ayo lakukan demo, buat seolah-olah Indonesia lagi chaos, buat Indonesia seolah-olah lagi kacau, buat agar supaya masyarakat itu bisa mengikuti demo-demo kita, buat agar supaya masyarakat itu tergiring opini mereka bahwa Indonesia sedang menuju ke Orde Baru, buat agar supaya masyarakat itu tergiring opini mereka agar supaya mereka nanti ketika undang-undang itu disahkan akan diculik dan sebagainya. Itu adalah hal yang bisa kita lihat hari ini. Dan itulah saya bilang, upaya-upaya seperti ini berusaha mereka lakukan untuk mengaburkan pemahaman atau pandangan masyarakat dalam melihat Indonesia hari ini yang sudah berjalan kepada track yang benar, berjalan di jalur yang benar. Makanya mereka berusaha untuk membuat masyarakat percaya bahwa Indonesia itu berada dalam kepemimpinan Prabowo Gibran itu gagal. Dan kita lihat bahwa upaya-upaya mereka lakukan itu seperti terstruktur dan tersistematis di setiap daerah yang ada gerakan-gerakan mereka. Apalagi seperti yang saya katakan, Hasto ditahan jadi tersangka. Ada gerakan ini korupsi minyak besar-besaran diungkapkan, gerakan lagi. Kok kayaknya mereka ini bergerak untuk membela orang-orang yang terbukti korupsi. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video.